Halo teman-teman, saya Tika Ramayanti dan hari ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam kimia, yaitu skala pH. Topik ini sering muncul dalam praktikum dan soal-soal, jadi penting untuk kita pahami bersama. Kita akan mulai dengan apa itu skala pH, bagaimana cara menggunakannya, dan contoh-contoh soal yang sering muncul. Jadi, mari kita mulai belajar tentang skala pH. Larutan dengan pH kurang dari 7 bersifat asam. Semakin rendah pH, semakin asam larutan tersebut. Larutan dengan pH sama dengan 7 bersifat netral. Contohnya adalah air murni. Sedangkan larutan dengan pH lebih dari 7 bersifat basa. Semakin tinggi pH, semakin basa larutan tersebut. Contoh sehari-hari, air jeruk dan cuka bersifat asam, sabun dan pembersih lantai bersifat basah, dan air putih bersifat netral. Mengapa skala pH penting? Skala pH memiliki peran penting dalam berbagai bidang, mulai dari pertanian hingga kedokteran. Di bidang pertanian, berfungsi untuk menentukan kesuburan tanah. Di bidang kedokteran, mendiagnosis penyakit. Di bidang lingkungan, memantau kualitas air, sedangkan di industri mengontrol kualitas produk. Dengan memahami skala pH, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Bagaimana cara mengukur pH? Ada beberapa cara untuk mengukur pH suatu larutan, mulai dari yang sederhana hingga yang akurat. Yang pertama, menggunakan indikator lakmus. Lakmus adalah indikator sederhana yang berubah warna tergantung pada pH larutan. Lakmus merah akan berubah menjadi biru dalam larutan basah, dan lakmus biru akan berubah menjadi merah dalam larutan asam. Yang kedua, kertas pH atau indikator universal. Kertas pH mengandung berbagai indikator yang memberikan warna berbeda pada setiap nilai pH. Kita bisa mencocokkan warna kertas pH dengan skala warna untuk menentukan pH larutan. Dan yang terakhir adalah pH meter. pH meter adalah alat elektronik yang memberikan hasil pengukuran pH yang lebih akurat. Alat ini menggunakan elektroda yang sensitif terhadap ion hidrogen dan larutan. pH meter lebih akurat dibandingkan indikator lainnya, tetapi memerlukan kalibrasi yang tepat untuk memastikan keakuratannya. Zat asam sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki pH di bawah 7 dan memberikan rasa masam atau asam. Air jeruk mengandung asam sitrat yang memberikan rasa asam segar. Sedangkan cuka mengandung asam asetat yang memberikan rasa asam yang kuat. Asam lambung membantu mencerna makanan di dalam perut kita. Penting untuk diingat bahwa asam kuat dapat bersifat korosif dan berbahaya. Jadi, kita harus berhati-hati saat menggunakannya. Zat basa juga umum kita temui, terutama dalam produk pembersih dan sabun. Mereka memiliki pH di atas 7 dan terasa licin di kulit. Yang pertama, sabun. Sabun digunakan untuk membersihkan kotoran dan minyak dari kulit kita. Yang kedua, soda kue. Soda kue digunakan dalam pembuatan kue dan sebagai bahan pembersih. Yang ketiga, pembersih lantai. Pembersih lantai mengandung basa kuat untuk menghilangkan kotoran dan noda. Sama seperti asam, basa kuat juga dapat bersifat korosif. Jadi, gunakan dengan hati-hati. Mari kita coba bersama beberapa contoh soal untuk menguji pemahaman kita tentang skala pH. Yang pertama, suatu larutan memiliki pH 5. Apakah larutan tersebut asam, basah, atau netral? Ya, jawabannya adalah asam, karena pH-nya kurang dari 7. Yang kedua, suatu larutan memiliki pH 8. Apakah larutan tersebut asam, basah, atau netral? Ya, tepat. Larutan tersebut bersifat basah karena pH-nya lebih dari 7. Dan yang terakhir, suatu larutan memiliki pH 7. Apakah larutan tersebut asam, basah, atau justru netral? Tepat sekali. Jawabannya adalah netral karena pH-nya sama dengan 7. Dengan latihan soal seperti ini, kita akan semakin terbiasa dengan konsep skala pH. Jadi, skala pH adalah alat penting untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Kita telah belajar tentang definisi skala pH, cara mengukurnya, contoh-contoh zat asam dan basah, serta pentingnya skala pH dalam berbagai bidang. Dengan melakukan latihan soal-soal tentang skala pH dan melakukan eksperimen sederhana untuk mengukur pH, berbagai larutan di rumah dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai skala pH. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya.